tadi yang katanya cacar itu diakibatkan oleh vaksin, jangan terburu-buru dulu. Kalau menurut saya sih seperti itu, bilang itu karena vaksin. Kenapa? Karena memang eh, hal itu harus ada eh, bukti klinis Pemeriksaan yang lebih jelas, lanjut. bukti Ya. klinis yang jelas. Kalau misalnya, kalau bisa jadi dia itu terjadinya seperti itu karena memang ada penyebab lainnya yang memang kebetulan Ya. terjadi setelah vaksin, gitu loh. Ya, benar-benar. Bener nggak sih? Kemudian setelah itu kalau misalnya dia ada bukti setelah jadi vaksin nih, pokoknya semua kejadian yang terjadi setelah vaksin itu namanya KIPI. Tapi apakah KIPI-nya itu karena vaksin? Belum tentu. Jadi memang harus ada bukti klinis yang jelas dulu, gitu. Kalau misalnya dia ada bukti klinis yang jelas karena vaksin misalnya, itu memang termasuk efek samping. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan, apakah dia apa seperti cacar, kemudian lumpuh, apakah itu karena vaksin? Belum tentu, karena masih belum ada bukti klinis yang jelas itu mengarah ke arah vaksin. Jadi jangan percaya dulu, jangan apa ya, jangan percaya berita-berita di luar sana yang memang belum terbukti klinisnya, dan jangan sampai hal itu mengacaukan vaksinasi kita ini sendiri sih, dan tetap semangat untuk vaksinasi gitu. Karena terkadang rata-rata nih Riz ya, yang masyarakat ini malah takut dengan berita-berita di luar sana. Jadi makanya saya itu ingin meluruskan banget. Tidak kok, maksudnya jangan percaya dulu. Kan memang belum ada bukti klinisnya gitu. Dan biasanya memang KIPI ini gini, ketika kita setelah divaksin itu pasti ada reaksi KIPI. Itu akan terjadi biasanya tuh 18 jam. Dan biasanya efek yang terjadi setelah vaksin itu akan menghilang dengan sendirinya biasanya. Ya, Kalau benar. misalnya dia terjadinya tidak langsung sembuh, misalnya mungkin ada penyebab penyakit lain yang memang harus dikonsultasikan ke dokternya gitu sih sebaiknya. Jadi memang teman-teman sebenarnya untuk vaksin sendiri yang saya rasakan pribadi, memang saya sudah vaksin 2 kali. Memang ketika saya Sinovac pun dosis pertama yang saya rasakan itu malah tidak ada efek sama sekali. Itu yang saya rasakan memang. Padahal waktu hari H mungkin fisik ya mungkin terlatih dengan fisik ya, karena aku sering selama di sini sering lari siang kan, lari siang dengan jaket. Mungkin udah terbiasa. Kemudian pas dosis kedua itu pun sama sekali tidak merasakan apapun efeknya. Dan itu pun ketika vaksin pun itu memang ada beberapa tahap. Contohnya yang pertama kita akan ditensi, kemudian di apa ya, kemudian dicek dulu, ditanya ada penyakit dalam atau mungkin ada penyakit menular dan sebagainya. Itu pun ada prosesnya. Jadi ketika mungkin tensi kita tinggi itu mungkin bisa, jadi kalau yang tidak satu ada 3 tahap, lanjut vaksin, kemudian menunggu, dan tidak boleh vaksin. Itu pun ada 3 tahap. Jadi kok ketika kalian ditanya pun nanti mau vaksin, itu disarankan, bukan disarankan, malah diwajibkan untuk jujur. Saya punya penyakit ini, penyakit ini. Pasti dokter lebih tahu nih, ini boleh divaksin apa tidak sih, ini cocok apa tidak sih, ini bisa lanjut apa tidak sih. Maka kebanyakan sih memang yang divaksin itu kadang takut, dia berani ngomong sebagai karena penyakit ini. Akhirnya ketika dokter tadi menyarankannya kamu silakan vaksin, boleh vaksin, akhirnya terjadi seperti itu. Maka beberapa saran sih ketika kalian mau vaksin, lebih baik jujur. Kemudian ketika Benar. badan kalian tidak fit, ya ketika badan kalian tidak fit pun kalian datang, itu belum tentu boleh vaksin sama ini ya. Dan ketika kalian menemukan satu kasus seperti itu, apalagi misalnya setelah vaksin, itu kan sudah tertera tuh di kartu vaksin. Jika terjadi keluhan silakan hubungi ini ya, maka hubungi saja Iya, dan untuk jangan menyampaikan panik, keluhan seperti jangan itu. panik Yap. gitu. Jangan panik, pokoknya setiap ada kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, apapun itu, lapor aja ke nomor yang di bawah, nanti ikutin aja instruksinya gitu. Kemudian nanti kan pasti akan diarahkan untuk seperti apa. Jadi jangan menggiring opini yang memang belum Ya. terbukti nih gitu. Jadi ya memang, aduh jadi takut nih dok saya divaksin gitu. Gitu sih. Sama tadi benar juga, sebelum pada saat kita dilakukan screening itu kita harus jujur. Salah Ya, satu yang screening utama benar. kita harus jujur adalah ketika ditanya apakah pernah kena COVID sebelumnya gitu kan. Ya, benar. Ternyata tuh pada kayak enggak kodok kayak gitu. Ya itu tuh karena kan penyintas COVID tuh sebenarnya harus menunggu 3 bulan serius, harus memang divaksinasinya. Ya, benar. Ya, teman-teman, sekali lagi sakit itu bukanlah sebuah aib ya. Memang setiap orang itu pasti akan merasakan sakit, tapi dengan model yang berbeda. Maka sekali lagi, ketika ditanya kamu sakit ini pernah, itu bukanlah aib. Kebanyakan orang takut dijudge. Dan ini ya memang tidak mengesampingkan Indonesia. Memang kebanyakan orang takut dengan COVID, akhirnya dia dijauhi sebagainya. Tapi itu terlaluan sih menurut aku ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ini pembahasan malamnya adalah vaksin sebagai ikhtiar.
yuk vaksin. Jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Muta. Seperti itu. Jadi tadi memang beberapa kendala, terutama masalah sinyal ya. Tapi itulah tantangan acara-acara yang online dan lagi-lagi sinyal. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Mut. Apa ya? Kan orang banyak berpendapat nih, orang yang menjaga pola hidupnya lah, pola hidup sehat, kemudian mungkin dia seorang yang benar-benar menjaga pola hidupnya lah. Itu butuh nggak sih sebenarnya divaksin? Butuh banget, Karis. Butuh banget untuk divaksin. Karena kenapa? Tadi yang seperti saya bilang, tidak semua vaksin itu bisa mencegah kita untuk tidak tertular COVID. Yang mana COVID itu kan lagi tinggi banget kasusnya ya. Iya. Jadi memang harus, walaupun sehat, itu kan tidak menjamin kita untuk kayak kita tidak terhindar dari COVID gitu. Jadi jangan takabur dulu gitu. Jadi tetap harus divaksin. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah dengan vaksinasi gitu. Jadi kita punya dua senjata nih, Riz. Yaitu selalu mengibaratkan sama pasien tuh kayak gini juga nih. Bu, kita sekarang punya dua senjata nih untuk melawan COVID, saya bilang. Satu senjata untuk 5M kita, untuk protokol kesehatan. Satu lagi adalah dengan vaksinasi. Jadi kita punya dua senjata nih. Jadi ya tetap semangat gitu, walaupun dia dalam kondisi dia lagi sehat, tapi kan dengan kondisi dia seperti itu kan belum tentu dia tidak terhindar dari terkena COVID gitu. Jadi ya tetap harus divaksinasi. Nah itu teman-teman, walaupun kalian pintar menjaga kesehatan dan sebagainya, ada kasus nih seorang YouTuber juga kan, dia sehat ternyata dia kena COVID, hampir meninggal. Mungkin kalian tahu lah siapa artisnya, tapi emang itu akhirnya ikhtiar itu perlu dijaga ya. Maka vaksin lah, Bismillah, ya, Bismillah itu buat kesehatan masing-masing kan. Ini mau ada pertanyaan lagi dari Diki Dwi Kurniawan. Kayaknya kenal bukan temen ya kayaknya. Apa Bang Diki SMP 6? Bukan. Ini bukan SMP 6 dia. Mau tanya dok, kenapa bagi penyintas COVID harus menunggu 3 bulan tadi kan, baru bisa divaksin? Oke, sebenarnya kenapa penyintas COVID itu harus menunggu 3 bulan, Riz? Sebenarnya itu tuh terkait dengan prioritas sebenarnya. Karena kan pada saat kita penyintas COVID itu, si penyintas COVID ini kan ibaratnya di dalam tubuhnya itu masih ada si antibody, Riz, gitu. Jadi gini, stok vaksin tuh di Indonesia tuh terbatas, ya. Tahu kan itu berita kayak stok vaksin di Indonesia itu sangat terbatas gitu ya. Kemudian si penyintas COVID itu sendiri kan memang ini sih, dia itu kan punya antibody di dalam tubuhnya dia. Ketika dia namanya antibody, ada antibody di dalam tubuhnya. Ketika si antibody itu gimana ngejelasinnya ya? Daripada kita disuntikkan kepada dia yang masih si penyintas ini yang masih memiliki antibody, lebih baik dikasih ke orang yang memang belum punya antibody sama sekali gitu. Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Karena penyintas COVID itu antibodinya akan menurun di 3 bulan itu, Riz. Jadi akankah lebih baiknya ketika antibody dia turun, nah di saat itulah dia divaksinasi. Kemudian yang kedua, kita kan juga belum tahu apakah gejalanya sudah berkurangkah atau bagaimana, apakah dia terjadi long COVID, kita kan tidak tahu. Makanya Kementerian Kesehatan itu mengambil aturan untuk 3 bulan untuk penyintas COVID untuk dilakukan vaksinasi karena terkait dengan prioritas dan stok vaksin yang memang terbatas, seperti itu sih. Nah ini ada pertanyaan lagi tuh ya tadi untuk Dwi Kurniawan yang itu sudah terjawab oleh Dr. Muta. Ini pertanyaan dari Dika Cahaya sebenarnya sudah Muta jelaskan tadi sih. Kalau kita sudah divaksin bisa kena COVID lagi nggak? Tadi udah dijelasin ya, apakah kita bisa terkena COVID lagi setelah kita divaksin? Kemungkinan itu ya pasti ada untuk bisa terkena COVID lagi, tapi gejalanya bisa jauh lebih ringan gitu, karena COVID ini bisa mencegah kita, si vaksin ini bisa mencegah kita untuk terjadinya gejala yang berat, bahkan sampai kematian tadi yang saya jelasin gitu. Nah, mungkin ini sedikit tambahan ya, ketika kalian sudah divaksin, jangan merasa, saya udah divaksin nih, kuat, tetap kesehatan harus dijaga, jangan malah merasa bebas dan sebagainya. Kadang orang gitu, udah vaksin itu santai. Dia akhirnya menyampingkan kesehatan, menjaga pola makan, istirahat, dan sebagainya. Bener. Mungkin. Karena kan memang tadi, Riz, vaksin itu tadi kan ibarat helm ya, dia nggak serta-merta bisa tidak tertular dengan COVID lagi tuh
belum pasti gitu. Jadi ya tetap jaga protokol kesehatan karena cakupan vaksinasi di Indonesia juga masih sangat rendah sekali ya, Riz. Jadi memang salah satu ikhtiar kita selain vaksin menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Itu teman-teman mungkin bisa diambil didengar ya tadi bagaimana dari seorang dokter Muta. Beliau adalah dokter sekaligus adalah vaksinator vaksin sendiri. Jadi kita mengundang orang yang tepat. Maka silakan nih bertanya mumpung malam minggu. Daripada malam minggu malam minggu sama orang nggak jelas kan, yang belum halal, baik join aja di sini gitu. Bisa silakan Bang, ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Akhirnya seperti ini, Mut. Apa ya? Lagi-lagi membahas masalah vaksin ya, tentu banyak problematika. Aku sempat pernah vaksin nih, pernah vaksin, terus pertama kedua akhirnya adalah teman yang mungkin orang mengatakan, saya karena aku banyak tambu saya kan, bukan Haris. Saya setelah orang habis vaksin itu kan badannya lemah, jangan keluar-keluar dulu katanya di rumah aja beberapa 3 hari, 4 hari. Itu sebenarnya benar nggak sih ketika kita sudah vaksin nih, kita nggak boleh keliling-keliling kemana gitu, karena takutnya bisa terjangkit lebih ini sebagainya, itu sebenarnya benar nggak sih? Sebenarnya intinya dari prinsipnya adalah ketika kita dilakukan vaksinasi tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita mau keluar, tetap jaga protokol kesehatan gitu. Karena ya tadi yang saya bilang cakupan imunisasi masih sangat rendah, belum semua orang divaksinasi gitu. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatannya walaupun sudah divaksinasi gitu. Mau pergi kemana nggak masalah, tapi tetap jaga protokol kesehatannya. Jadi jangan sampai lengah sih, gitu. Nah itu teman-teman mau dari vaksin dan tidak, nah, tetap jaga prokes. Tuh, jadi ada stigma mengatakan setelah vaksin nggak boleh kemana-mana tuh bohong. Ya mungkin boleh. tidak boleh kemana-mana kalau dia tidak menggunakan prokes, maka tak boleh kemana-mana. Boleh, tapi jadi selagi dia menjaga prokes, ya betul, benar. Jadi kalau kalian mau, ada yang mengatakan habis vaksin nggak boleh keluar, emang kalau dia nggak menggunakan prokes, tapi kalau dia mau keluar harus pakai prokes. Betul. Itu ya. Betul. Nah ini maaf. Mau kalau di rumah Muta ini serba rame. Saya lebaran sering ke rumah Muta, jadi tahulah sebelum ke rumahnya. Dulu ini mungkin lebih ya? ke waktu ke rumah. Ya Robi pernah, sama Sidik pernah, sama siapa ya? Sering sih. Pokoknya pasti duduknya di sofa yang gemetar. Sering bikin tugas di sana dulu. Oh iya. Pasti minumannya air kaleng. Ya nggak sih? Sampai sekarang jangan-jangan. Jadi masuk rumah, di kiri ada obat tuh. Sering nimbang di kanan jalan masuk tempat ini kan, tempat pemeriksaan itu. Kasur-kasur itu kan. Apalah Mas, itu sering banget ke sana. Nah ini mungkin lebih kayak apa ya? Mungkin sudah sharing aja nih. Kan memang pernah ketika zamannya Presiden Amerika Serikat itu mungkin ketika sebelum yang sekarang Joe Biden deh mungkin meneruskan dari yang Trump. Itu ketika orang di Amerika Serikat sudah vaksin 2 kali nih. Mereka akhirnya dibebaskan untuk menggunakan masker. Mungkin pernah dengar ya? Benar, pernah dengar. Nah, kira-kira menurutmu tadi kan di Indonesia banyak nih udah 2 kali vaksin. Itu kenapa sih nggak bisa diterapkan seperti itu? Ini Riz, sebenarnya kan kebijakan setiap negara itu berbeda-beda. Punya kebijakan pemerintah berbeda-beda. Mungkin Amerika Serikat punya kebijakan kayak gitu karena mungkin memang cakupan imunisasi mereka tuh udah tinggi banget, Riz. Udah lebih dari 60%. Udah tercapai namanya herd immunity, kekebalan kelompok gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita lihat aja cakupan imunisasi kita masih sangat rendah gitu. Jadi daripada kita ngomongin masalah kapan Indonesia untuk lepas masker, lebih baik kita menyemangati satu sama lain untuk vaksinasi dulu deh gitu. Kita banyakin nih yang untuk biar bisa tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok tadi gitu. Karena yang diharapkan kalau dikatakan herd immunity itu kalau di atas 60% kalau nggak salah. Kalau di Indonesia sendiri kalau saya nggak salah tuh cakupan imunisasi itu masih 20%. Itu belum lansia dan segala macamnya masih sangat rendah gitu. Jadi ya sangat lebih baik sih kalau menurut saya ya, lebih baik kita semangat untuk vaksinasi dulu. Mudah-mudahan bisa cakupan imunisasinya vaksinasinya bisa meningkat, jadi bisa kita mungkin pemerintah bisa ada arah ke sana gitu. Karena kalau di Amerika tuh cakupannya juga memang udah tinggi sekali gitu untuk vaksinasi dan mungkin ada beberapa syarat dari pemerintah sana untuk mungkin membebaskan itu. Tapi kalau nggak salah ya Riz ya, Amerika itu juga membebaskan masker, tapi memang kayak yang udah divaksin, kalau koreksi ya kalau salah ya, mungkin kalau misalnya dia
ini kali ya, kalau kegiatan di luar misalnya kayak lagi bersepeda tapi memang sendiri, tapi kan mereka juga tetap menjaga protokol kesehatan Iya, juga, nggak perlu lepas masker gitu. memang pasti dia menjaga banget ya. Walaupun memang ada statement mengatakan 2 kali vaksin, penting vaksin lengkap, dia sudah boleh pas masker. Tapi tentu prokes tetap dijaga. Iya, Alvin sama Billy, cakupan imunisasi Assalamualaikum. series, sama cakupan imunisasinya sendiri. Kalau cakupan imunisasi kita sudah banyak, mungkin kita bisa ngobrol ke arah sana gitu ya. Tapi sedangkan cakupan imunisasi Benar. kita tuh masih sangat rendah sekali gitu. Dibanding ngobrol ke arah sana, bagus kita semangat yuk untuk vaksinasi dulu yuk gitu. Jadi biar semuanya rata nih ke vaksin semua gitu. Dari Alvin nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, teman SMP. Nah teman-teman, ini sudah kita ngobrol lumayan panjang sih, ini sudah berapa menit ya? Sudah 20 menit ya, dengan Dokter Muta. Temanya adalah apa ya? Vaksin sebagai ikhtiar, yuk vaksin. Maka jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan alhamdulillah bersama kita beliau sudah hadir juga dari tadi. Dokter Muta, saya jelaskan sekali lagi, beliau adalah seorang dokter alumni dari Yasri, teman saya Yarsi Pak, SMP. Dan maaf, oh iya, Yarsi, maaf mohon Pak, maaf, mohon maaf Yarsi Pak, mohon maaf. dari Yarsi, dan sebagai vaksinator juga di salah satu puskesmas di Batam, seperti itu. Jadi insya Allah ya compatible dengan ininya lah, dengan pertanyaannya seperti itu. Jadi ini mungkin apa ya? Oh ya, ini masalah lansia ya, lagi-lagi lansia. Ada nggak sih sebenarnya orang yang dia itu tidak boleh vaksin? Kalau Ada untuk nggak sih lansia, kelas-kelasnya gitu? untuk Mungkin lansia nggak tuh lansia, mungkin penderita penyakit apa, akhirnya dia tidak boleh vaksin, kemudian solusinya apa gitu. Ada oke. nggak sih sebenarnya? Ada. Sebenarnya tuh kan Hmm. makanya itu pentingnya ketika kita divaksin kan harus di-screening dulu tuh, Riz. Ya, Ya. ditanya di tensi dulu. Yang tidak diperbolehkan Hmm. untuk vaksin itu kalau misalnya tensinya itu masih di atas 180/110 itu masih belum boleh. Biasanya tuh kita Ya. kalau misalnya tensi masih di atas 180/110, kita suruh istirahat dulu lah, Pak. Sekitar Ya, beberapa benar-benar. menit, nanti tensi lagi. Kalau sampai 3 kali tensi masih ini, kita sih menyarankan untuk Bapak berobat dulu, minum obat dulu. Nanti kalau tensinya sudah stabil, baru nanti Bapak ikut aja nanti pelaksanaan gimana gitu. Kemudian yang kedua harus kondisi fit, yang tadi saya bilang. Kalau kondisi fit sih Hmm. jangan dulu. Kemudian yang penyintas COVID masih harus Hmm. ditunggu dulu 3 bulan karena terkait beberapa alasan tadi yang sudah Ya. dijelaskan. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih penyakit komorbid misalnya, komorbid dok, apakah boleh dok untuk divaksin seperti DM, seperti penyakit jantung? Boleh untuk divaksin asal memang dia terkontrol. Malah kalau Hmm. orang dengan penyakit komorbid itu malah yang diprioritaskan untuk memang divaksin gitu. Hmm. Memang diprioritaskan sekali untuk divaksin. Jadi nggak ada misalnya nih gula darahnya di atas 200, apakah boleh dok divaksin? Boleh, asal dia dalam kondisi stabil, terkontrol, tidak dalam kondisi yang tidak terkontrol ya boleh saja. Tapi kalau memang dia kondisinya itu tidak terkontrol, saran dari kita sih, Bapak nanti berobat dulu, nanti minta saran sama dokternya bagaimana. Itu tuh sering terjadi sama penyakit ini serius. Autoimun, sempat dengar nggak sih penyakit autoimun? Itu apa tuh? Kurang. Ya, jadi yang memang dia penyakit yang menyerang tubuhnya Oh, sendiri imun. gitu. Imun yang Hmm. menyerang tubuhnya sendiri. Nah, orang dengan penyakit seperti itu biasanya itu kita sarankan kalau misalnya dia terkontrol dengan baik, kita vaksinasi. Tapi kalau misalnya tidak terkontrol, Bapak saran minta dulu rekomendasi sama dokter yang Bapak berobat, minta rekomendasi baru kita lakukan vaksinasi gitu. Jadi sebaiknya memang harus dalam kondisi yang memang terkontrol dan stabil. Apalagi dengan penyakit jantung itu kan memang prioritas ya untuk kita vaksin Hmm. gitu. Karena kan memang dia terjadinya terkena COVID itu kan juga resikonya tinggi untuk pasien-pasien seperti itu. Jadi memang diprioritaskan gitu. Asal dia memang terkontrol, sekali lagi nggak bosan-bosan sih bilangnya terkontrol. Gitu. Sama lansia Nah, juga berarti. boleh, lansia juga boleh. Tapi kalau lansia itu biasanya ada kuesioner rapuh namanya. Kalau Ya, ya. misalnya kurang dari 2, dia itu masih belum layak. Jadi memang harus ditunda dulu gitu. Jadi tidak ada yang tidak boleh divaksin. Semuanya itu layak atau tidak layak. Gitu. Dan yang setelah lolos screening pasti boleh untuk divaksin. Nah, ini kan menyangkut dari penjelasan Muta. Berarti kan memang tidak ada
Bahkan penyakit apapun boleh divaksin Mut ya. Boleh asal dia terkontrol. Gitu. Hari-harinya gitu, harinya dia tuh sehat dan selanjutnya pun dia tetap terkontrol dokternya gitu. Benar-benar. Contohnya juga apa ya? Saya ambil contoh TB lah, penyakit TB gitu ya. TB. Okay. Nah, penyakit TB itu boleh divaksin asal dia sudah 2 minggu dalam pengobatan, boleh untuk divaksin. Makanya teman-teman, memang vaksin ini sebenarnya bukan sembarang vaksin ya. Kenapa? Karena sebelum vaksinmu kita akan di screening. Benar. Experience pengalaman saya dari tensinya juga, kemudian ditanya oleh dokternya pernah COVID dan sebagainya. Tapi emang intinya lagi, ketika dilakukan screening kan jangan pernah malu untuk berkata jujur. Iya saya kemarin sakit ini. Ada gejala nggak hari ini? Ada ini. Karena pertama, selain itu untuk mengontrol diri kalian dan untuk menjaga kalian setelah vaksin tadi. Maka lebih baik jujur saja, seperti itu. Benar. Oh iya, sama satu lagi nih, biasanya tuh ada yang kayak konsumsi obat-obat tertentu tuh biasanya. Iya benar. Konsumsi obat tertentu kita pasti akan tanya dulu dong, Bapak konsumsinya udah berapa lama? Kalau misalnya dia lebih dari 2 minggu misalnya, oh itu kita mending Bapak berobat dulu sama dokternya di sana. Kami baru mau minta setelah itu minta rekomendasi layak atau tidak layak untuk divaksinasi gitu. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang kalau dikonsumsi lebih dari 2 minggu sih kita sarankan tunda. Tunda bukan berarti dia tidak boleh vaksin loh ya, boleh, tapi dengan catatan dia harus ke dokter yang memberikan obat tersebut, apakah dia itu layak atau tidak layaknya gitu. Karena kan nanti kan ada surat rekomendasi itu yang bisa diberikan ke kita. Nah itu teman-teman ya, jadi lagi-lagi nggak ada alasan untuk kalian tidak bisa vaksin penyakit apapun. Tapi dengan syarat hari kalian sehat, dan jika kalian ada penyakit tertentu, itu pun terawat gitu loh. Jadi memang ketika screening pun itu intinya harus jujur lagi kembali ke sana. Makanya protokol vaksin, masalah efek dan selanjutnya itu sudah jelas dituliskan konsultasi ke dokter ini jika memang kalian takut. Ya, jadi sebagai ikhtiar ya, Bismillah. Betul. Gitu, takut. Selain protokol kesehatan, vaksin juga jadi salah satu ikhtiar. Tapi memang seperti itu teman-teman, keadaan sekarang memang tidak mendukung gitu. Ya, dengan COVID dan mungkin ada yang melandai kemudian naik lagi dan sebagainya. Memang sih otak manusia di Indonesia sendiri kan bermacam-macam, Bhinneka Tunggal Ika. Memang ada yang mau, ada yang tidak. Ya. Pernah ada nggak sih sekedar sharing mungkin kamu cerita pengalaman kamu ketika vaksin tuh yang sampai kamu sekarang tuh kayak gimana gitu? Pernah. Mungkin ada yang berdebat sama orang masalah vaksin sebagainya gini. Pernah. Ada nggak sih cerita sendiri masalah vaksinator itu? Pernah. Jadi tuh dulu kalau boleh sedikit sharing ya Riz. Jadi tuh silakan. Pernah ada nih orang tua udah lansia banget. Kayaknya pas ditanya, Bapak apakah ada keluarga nggak? Nggak ada dok. Terus sempat Bapak daftar ke sini caranya seperti ini gini gitu. HP-nya pun HP yang memang HP dulu gitu yang dipakai. Iya, HP wartel sebutnya. Iya, tapi dia tetap aja tuh semangat vaksin tuh bapak-bapak tuh. Udah tua banget. Saya mau dok. Dan dia kita kan saranin ya, Pak ini ada vaksin Sinovac, saat ini ada vaksin Moderna juga. Cuman kalau Sinovac tuh efeknya lebih rendah di bapak, cuman kalau misalnya Moderna itu akan lebih tinggi, cuman kan efek di tiap orang tuh kan akan berbeda-beda. Nggak apa-apa ya, dok, saya tetap pengen yang Moderna dok katanya. Nggak apa-apa, saya pengen tetap sehat kata kayak gitu. Ya itulah dia, balik lagi orang tua aja masih semangat gitu divaksin. Jadi ya kita yang muda masa kalah sih sama yang tua. Benar. Semangat. Nah, itu teman-teman ya. Memang kalau vaksin itu lagi-lagi kembali. Ada sih gimana sih pendapatmu ketika ada orang mengatakan ngapain juga vaksinnya mati. Pernah nggak sih dengar kata kayak gitu? Pernah. Nah kamu kalau nanggepin itu gimana sih? Aduh, rasanya tuh pengen gimana ya? Pengen ngomong kayak ini vaksin itu malah mencegah kita untuk terjadinya hal-hal yang memang tidak diinginkan, termasuk gejala berat, sampai yang tadi saya bilang nauzubillah ke arah kematian tadi gitu. Jadi maksudnya jangan pernah memberikan kalau boleh minta gitu ya sama orang-orang. Soalnya kan ini juga gini Riz, vaksin ini kan baru ya. Jadi juga masih dalam perkembangan orang-orang, perkembangan beberapa penelitian gitu. Jadi
eh, disemangatin, pokoknya apapun yang pemerintah sudah berikan gitu ya ikutin saja, pasti itu akan ada manfaatnya gitu loh. Karena si vaksin sendiri tuh ya tenang aja, bahannya tidak mengandung racun yang pastinya, kemudian manfaatnya jauh lebih besar daripada faktor resiko yang terjadi sih gitu intinya. Nah itu teman-teman ya, kalau ada yang mengatakan nih, ngapain sih vaksin mati? Ya kalau gitu ngapain kalian hidup nggak hidup mati juga nanti. Mending langsung Benar. mati. Tapi kan ada juga makan nggak makan lapar. Ya jadi terus mau gimana nggak makan? Ya Benar enggak kan benar sesuai kebutuhan benar gitu loh. Karena sekarang kebutuhan kita adalah vaksin, maka ya ikhtiarkan diri Anda untuk berdoa ya. Tetap ya memang benar walaupun kuat-kuat diri kalian menjaga kesehatan. Kalau emang udah ini dan keadaan sekarang COVID, harus vaksin, ya udah vaksin aja gitu loh. benar. Yang masih banyak, masih mungkin ya aku tidak menyalahkan satu pihak mungkin mereka kenapa belum vaksin. Mungkin pertama bisa jadi karena tadi akhirnya stigma dari orang-orang yang akhirnya merubah mereka berpikiran ngapain vaksin sih berbahaya mungkin, terus dari tayangan televisi Iya, akhirnya mereka tidak tabayun, dan mungkin juga katamu tadi vaksinasi belum menyeluruh sampai ke sana akhirnya terjadi seperti itu. betul betul. Seperti itu. Karena memang juga apa ya, vaksinasi ini sendiri juga itu sih terkadang tuh orang masih percaya dengan hoax-hoax, Ya. stigma di luar sana yang memang belum ada bukti klinisnya. Pokoknya Hmm. ikutin aja dulu apa yang pemerintah suruh, pasti itu pasti ada terbaiknya gitu ya buat kita. Pasti ada baiknya. Salah satunya tadi vaksin. Pasti akan lebih banyak manfaatnya daripada si faktor risikonya itu tadi. Mungkin kalau aku bahas saran ya, masalah kalau aku ngasih saran sih, kalian lebih eh, lihat ke vaksin yang gimana ya ngomongnya. Efek vaksin ini kepada orang itu aman nggak sih? Maksudnya orang yang sudah vaksin itu sekarang gimana sih keadaannya? Tetap baik-baik saja kan? Maka itu lebih baik ikutin yang seperti itu. Dilihat nih, mereka udah vaksin nih, kok biasa aja? Berarti kan vaksin aman. Iya, Gitu loh. karena kan efek Teman-teman suntik sekelilingnya gini loh vaksin. Riz, karena kan ketika kita mau disuntik vaksin pasti itu ada memang ada sesuatu yang disuntik ke dalam tubuh, pasti kan ada reaksinya. Segala sesuatu Ya yang benar. disuntikan ke tubuh kan pasti ada reaksinya, gitu kan. Nah tapi kan reaksinya seperti apa kan setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Itu benar nggak sih? Hmm. Tergantung uh, kita sendiri, tubuh kita sendiri bagaimana menyikapi hal yang masuk ke dalam tubuh kita Hmm. itu sendiri, gitu. Jadi ya jangan takut untuk divaksin. Nah itu teman-teman, jangan kan vaksin. Kalian infus aja itu efeknya bisa bikin gendut. Emang itu efeknya. Cuma kan lagi-lagi itu bagi kalian ketika kalian mau berobat misalnya ketika harus diinfus ya udah infus. Sekarang ketika vaksin ya udah vaksin. Emang ada ya kalau mau ditarik permasalahan ya, saya sendiri yang sudah vaksin sama sekali nggak merasakan apa-apa. Kita sekarang sehat, alhamdulillah kan memang Alhamdulillah, rezeki semoga. Allah memberikan sehat, maka vaksin lah ya. Itu sebagai ikhtiar kita. Memang kita nggak tahu sampai kapan COVID akan tetap ada dan bagaimanapun. Sampai ada yang mengatakan kita akan nanti akan hidup bersama COVID dan sebagainya. Ya kita nggak tahu lah. Tapi selagi ada orang berjuang di sana untuk melindungi kalian, maka bisa diikuti gitu. Dan Kalaupun nanti kalian misalnya aku nggak menutup kemungkinan ada orang yang tetap kekeh untuk tidak vaksin dengan alasan apapun. Tolong jangan menstigma orang benar, mau menyebarkan berita-berita buruk agar orang tidak mau divaksin. Jangan. betul betul. Berarti Oke, jangan melarang orang untuk menjaga dirinya. Itulah gampangnya. benar. Masya Allah, Haris, luar biasa. Ada nggak sih Mut saran-saran atau mungkin apa ya masukan untuk orang-orang yang masih ragu dengan vaksin? Ini kan insya Allah kan setelah ini kan akan kita upload di Instagram aku dan aku tag ke Muta nih. Ada nggak sih saran atau mungkin masukan, nasihat untuk orang-orang yang masih menganggap vaksin ini sebelah mata gitu? Oke. Yang pertama mungkin saran dari saya itu adalah jangan pernah takut dulu, Riz, untuk divaksin. Ya. Karena memang vaksin itu tadi yang tadi saya bilang, vaksin itu sebelum dia pada saat dia ke Indonesia pas sebelum sebelum ada tuh vaksin pasti kan udah dilakukan penelitian kemudian juga sudah disetujui sama BPOM, pasti efikasi dan keamanannya pasti juga sudah terbukti dong gitu. Kalau nggak salah itu efikasinya itu di atas 50% lah kalau yang disetujui BPOM, dan 5 dari vaksin yang udah yang udah ada di Indonesia itu efikasinya udah di atas 50% semua gitu. Walaupun tidak semua bisa mencegah kita untuk tertular dengan COVID, tapi bisa mencegah kita untuk terjadinya penyakit yang lebih berat, bahkan tadi yang saya bilang. Jadi jangan pernah takut untuk divaksin, karena efikasi dan keamanannya insya Allah sudah terbukti sih, karena sudah disetujui sama BPOM tadi.
Badan POM. Nah itu sedikit saran dari Muta tadi, dari dokter Muta untuk kalian yang masih ragu untuk vaksin. Jadi kalau saran saya lihat kepada yang sudah divaksin. Ya, lihat yang pada baiknya lah. Berapa orang sih yang vaksin tuh dikatakan efeknya dia masih baik-baik saja dan sebagainya. Toh banyak kan, maka lihat kepada itu. Jangan menilai salah satu kejadian buruk nih. Itu ketika kalian mengambil satu kejadian buruk, akhirnya kalian menstigma ya udah vaksin itu buruk. Padahal yang bagus itu banyak, tapi kalian malah mengambil yang buruk. Malah jangan seperti itu, kebalik pemikirannya. Maka akhirnya itu. Jadi kalau dalam bahasa akunya sih ya, kalau kami kan bahasanya ketika kalian merasa kecewa, jangan mengajak orang kecewa dan mengecewakan orang lain. Nah, ketika kalian ragu terhadap vaksin, jangan pernah mengajak orang untuk ragu terhadap vaksin. Selagi kalian sendiri bukan orang yang tahu tentang vaksin. Seperti itu. Tentu kan sudah ada uji seperti ini, seperti itu. Insya Allah kan dikatakan vaksin aman. Toh juga dengan bukti-bukti yang sudah terjadi, teman-teman kalian mungkin ada vaksin aman, keluarga kalian mungkin sudah divaksin aman. Nah, terus apalagi yang harus kalian takutkan dengan vaksin? Benar. Mungkin kalau aku bisa ambil kesimpulannya, kenapa dia takut vaksin? Mungkin dia takut bahwa dia itu tidak pernah menjaga kesehatan. Akhirnya takut vaksin. Sama dia ini Itu sih sih. paling percaya dengan berita-berita di luar sana yang memang belum terbukti gitu. Banyak kayak, dok, saya pernah dengar nih, saya pernah punya penyakit asam urat, katanya dia terjadi ini. Aduh, please, belum ada bukti klinisnya. Insya Allah kalau misalnya udah ada, maksudnya jangan percaya hal-hal yang memang belum ada bukti klinisnya. Tadi balik lagi yang tadi saya bilang, ketika segala sesuatu yang terjadi setelah vaksin pasti ada kipinya. Apakah kipi itu karena vaksin? Kita belum bisa terburu-buru bilang itu ke arah vaksin gitu. Nah itu, jadi teman-teman, efek dari vaksin itu pun terdiri, misalkan Anda merasakan pusing dan sebagainya, itu pun bentuk karena vaksin. Bisa jadi, sampailah kita nggak usah ambil yang ringan, nah kita ambil yang berat pun ya, sekali sampai lumpuh dan sebagainya. Itu sebenarnya belum tentu karena vaksin. Betul. Kenapa? Karena perlu ada uji medis lagi di klinis lagi. Bisa jadi ketika dia sebelum vaksin dia penyakit ini, dan ketika di screening tidak jujur, akhirnya kejadian pada saat yang vaksin, akhirnya yang diburukan sama vaksin. Jadi ketika kalian mendapatkan kabar seperti itu, mungkin nggak usah orang lain, keluarga kalian cepat konsultasikan, cepat dibawa ke rumah sakit, apakah benar itu karena vaksin. Nah, belum tentu. Kalau misalnya itu bukan karena vaksin, ya udah berarti bukan karena vaksin. Berarti mungkin ketika dia screening atau sebelum vaksin dia tidak jujur. Karena aku pribadi sih, ketika hari itu aku vaksin, pagi itu aku masih sempat jalan-jalan itu kan. Oh iya. Maksudnya masih, pokoknya hari itu aku belum, jadwal aku kan aku ngambilnya di luar daerah kan. Jadi jadwalnya kan belum inilah, kotanya belum dapat kan, akhirnya masih abu-abu. Cerita sedikit ini kan jadi abu-abu, akhirnya dikasih tahu temen aku, "Tom, saya ayo jam segini vaksin." Ya udah ayo gas itu. Akhirnya bermodalkan semangat vaksin. Ya udah semangat vaksin, kemudian aku masih karena aku berpikir positif pertama. Akhirnya makan sadaya, waktu itu makan nasi sama mie lah. Nasi sama mie. Pas datang di tensi aman-aman ya, karena sebelum vaksin pun aku sendiri tuh siang ya lari, pagi ya lari, sore lari. Jadi emang fisik itu udah tersedia. Nah, ditambah dengan vaksin kan aman gitu. Saya juga makanya mau sharing sedikit nih. Kan jadi kan kemarin tuh pernah vaksinasi, udah 3 kali vaksin nih, Riz. Karena kan ada ya kalau nakes 3 kali ya? Iya, ada. Yang pas Sinovac ini alhamdulillah efeknya tuh di saya waktu itu cuma ngantuk banget bawaannya. Aduh, ini kenapa nih ngantuk, tidur tuh seharian ya. Terus udah kayak gitu, kemudian yang vaksin ketiga nih yang luar biasa nih waktu itu, Moderna gitu. Jadi efek yang berasa itu demam waktu itu, demam, kemudian nyeri di bekas suntikan, kemudian tapi nggak kenapa-napa nih. 3 hari setelah itu dia bakal hilang dengan sendirinya gitu. Paling saya cuma konsumsi obat demam, paracetamol, kemudian yang bekas suntikannya paling saya kompres dengan air dingin. Paracetamol, Sanmol gitu ya? Iya. Kemudian dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi itu juga serius. Kan beberapa yang memang ada beberapa yang chat gitu ke saya, "Dokter, saya setelah vaksin ini seperti ini. Dokter, saya setelah vaksin ini seperti ini. Dari beberapa yang saya observasi itu biasanya kalau yang memang diakibatkan oleh vaksin, dia akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau seandainya 3-5 hari dia tidak hilang dengan sendirinya, memang kita sarankan untuk berobat. Tapi sejauh ini yang saya dapatkan, menurut pengalaman loh ya, menurut pengalaman itu hilang dengan sendirinya. Karena kalau misalnya ada laporan, "Dokter, saya ada keluhan ini nih," biasanya kayak ada suka setelah divaksin, vaksin itu dia ada merah-merah panas gitu.
oh ya udah nggak apa-apa, nanti dikompres aja gini segala macam, 3 hari akan hilang dengan sendirinya gitu. Itu serius, jadi jangan takut banget untuk vaksin. Heeh. Nah ini aku pengen nanya, setelah vaksin nih, berapa lama sih jangka waktu kita merasakan efek dari vaksin itu? Eh, Gini, reaksi yang terjadi di tubuh kita gitu Ya maksudnya. reaksinya, Ah, ah. bener. Ketika Berapa kita lama sih jangka eh, waktunya? 18 jam, Riz. Jadi setelah divaksin, kita 18 jam baru bisa kita merasakan efek yang tadi. Seperti ada demam, keluhan seperti apa. Cuman kan tidak semua orang mengalami efek tersebut. Berbeda-beda nih tiap orang. Tapi berapa lamanya? Ya 18 jam setelah itu pasti akan timbul reaksi tersebut. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kurang 18 bisa terjadi itu. Jadi ya beda-beda, belum ada penelitian yang lebih ininya lagi gitu. Tapi kalau nggak salah Pasti. pastinya itu 18 jam baru akan muncul hal-hal reaksi-reaksi tersebut. Tapi ya tidak masalah, nanti dia akan hilang dengan sendirinya kalau kena vaksin. Nah ini ada pertanyaan bisa dikatakan terakhir ya, dan ini menarik sih menurut aku. Misalnya kita ada 2 kali dosis nih. Dosis pertama Sinovac, dosis kedua Astra. Itu gimana sih sebenarnya? Boleh nggak kita mencampurkan dosis-dosis? Kan tadi kan ketemu kan beda-beda nih. Ya nggak sih dokter? Itu ketika kita mencampurkan itu ada efek khusus nggak, atau biasa aja, atau bagaimana sih? Untuk di Indonesia sendiri, itu masih belum ada anjuran untuk mencampur-campur dosis sebenarnya. Heeh. Belum ada indikasi untuk mencampur dosis. Yang ada tuh kalau nggak salah saya di luar negeri deh ya, kalau nggak salah tuh nyampur Astra sama Pfizer atau Moderna gitu ya. Nah, terus kan ada terbukti efektivitasnya meningkat tuh katanya. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih belum ada indikasi serius untuk mencampur-campur dosis gitu. Masih belum ada bukti klinis yang lebih jelas untuk mencampur-campur dosis. Jadi sebaiknya ya memang kalau misalnya dia AstraZeneca ya dosis keduanya AstraZeneca lagi. Kalau misalnya dia Sinovac ya keduanya ya Sinovac lagi gitu. Jadi sebelum ada bukti klinis kalau dicampur ini sama A sama B bagaimana belum ada sih itu bagaimana. Nah ini tadi kan aku bilang pertanyaan terakhir, tapi ternyata tiba-tiba terbesit detak aku. Nah ini masalah ini, vaksin lagi, tentu vaksin. Sinovac kan untuk jangka pertama ke jangka kedua kan bisa dikatakan 28 hari ya, 28, 29, sebulan lah kita bulatkan. 28 hari. Nah, 28 sampai sebulan kita bulatkan. Kemudian untuk Astra 3 bulan. Nah itu perbedaan antara jangka waktu itu sebenarnya gimana ya sih? Yang menyebabkan ada terjadi jangka waktu yang berbeda itu kenapa? Ya tadi mungkin karena memang platformnya berbeda, bisa jadi ya. Platformnya dari kan itu kan berbagai memang produk yang berbeda ya. Kan si Sinovac tadi kan dia dari virus yang dimatikan gitu. Jadi memang ini sebenarnya jangka waktu itu untuk melihat ini series reaksi KIPI sebenarnya. Si AstraZeneca itu karena dia lebih lama, kenapa? Karena memang efek sampingnya lebih tinggi itu AstraZeneca. Makanya memang agak sedikit lama gitu. Itu sih paling. Berarti tergantung ini ya, tergantung memang dari sumber-sumber yang tadi itu ya. Iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi, Mut, dari Amaharani 6. Jika setelah vaksin COVID, dokter nih, kayaknya teman Muta semua sih sini. Iya. Mau divaksin influenza, ada jaraknya enggak ya? Ada. Karena ini semua gini, Riz. Kenapa memang ada jarak-jaraknya memang karena untuk mengobservasi KIPI tadi. Jadi gini, untuk observasi kejadian ikutan pasca imunisasi, apakah vaksinasinya ini karena vaksin COVID kah atau karena vaksin influenza kah? Kalau ditanya berapa lama jaraknya itu sekitar 1 bulan baru kita bisa melakukan vaksinasi yang lain gitu. Karena terkait dengan kita untuk mengobservasi KIPI, apakah ini KIPI-nya ini karena vaksin COVID atau KIPI-nya ini karena si vaksin influenza tadi. Jadi memang jaraknya itu 1 bulan. Dengan nah, itu jaraknya 1 bulan tuh. Dari Amaharin sudah jawab ke dokter Muta. Nah, ini mungkin di luar vaksin tapi masih sekitar COVID. Kan sekarang akhirnya karena COVID nih, batuk dikit, COVID, demam dikit, COVID. Terus apa tinggi suhu kita naik dikit COVID. Karena kemarin waktu soal Jumat nih ya, itu termogan itu ketika ngecek tuh suhu aku 37,5. 37,5. Tapi di hari itu aku nggak ngerasain apa-apa, dan yang ngesuhuin aku itu juga 37,0 kan. Nah, akhirnya kan karena kayak itu dikit dibilang COVID, ini COVID tuh COVID. Nah nih, bagaimana sih kita bisa membedakan nih? Lagi-lagi ini kembali ke zaman pertama kali COVID ya. Apa ya, ciri-ciri sebenarnya COVID itu bagaimana sih? Jadi biar kita nggak, ketika orang,
batuk COVID sana ini COVID. Itu kan akhirnya apa sih orang ini nggak jelas gitu kan. Iya, sebenarnya nggak nutup kemungkinan ya karena memang Hmm. pandemi ini lagi tinggi-tingginya nih ya di Indonesia. Jadi orang-orang tuh semuanya pada parno gitu ya. Ih, Ya Parno ini bener. COVID, batuk sedikit Hmm. COVID gitu. Tapi yang jelas memang memang waspada itu harus ada, tapi jangan panik Benar. ya. Nah Waspada iya. harus ada, tapi jangan panik. Dan tadi tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya kalau misalnya untuk menegakkan dia COVID karena COVID apa ya gold standarnya dengan PCR series. Kalau PCR dengan tes Hmm. PCR dia udah mengarah ke sana, ya dia pasti terkonfirm positif COVID gitu. Tapi kalau misalnya dia belum PCR-nya negatif, ya dia belum tentu. Walaupun dia misalnya demam nih, ada juga nih risk kasus demam, batuk, pilek, hilang penciuman, tapi PCR-nya negatif gitu. Ada juga yang kasus seperti itu gitu. Jadi ya jangan parno dulu ibaratnya, jangan takut dulu, jangan panik dulu. Pokoknya tetap jaga aja protokol kesehatannya gitu. Nah itu tetap protokol prokes dijaga sebagai akhirnya kan gara-gara kayak gitu muncul meme nih. Tidak bisa mencium ternyata bukan siapa-siapa, bukan COVID ternyata bukan siapa-siapa. Karena kayak gitu Hilang kan ngumpul perasa, di Instagram. hilang perasa. Iya, hilang perasa. Bukan COVID, kukira COVID ternyata bukan siapa-siapa. Akhirnya kan jadi candanya. Memang sih lagi-lagi ketika kita apa ya, ketika kita muncul parno dalam diri kita itu ketakutan itu malah akan terjadi gitu. Maka ketika merasakan sakit, ya udah berikhtiar untuk sembuh dengan cara minum obat, mungkin olahraga. Jangan tiba-tiba vaksin COVID bagian akhirnya parno, dari parnonya itu mungkin secara langsung kita takut nih kan ada nih kayak gini nih, Benar. saking parno banget dia nih, dia pesan paket taruh sih mas disemprot dulu, Itu yang karena ada pernah dulu tayangan tuh dia pesan barang nih sebelum masuk rumah direndam dulu akhirnya benar-benar sebagai ini sebagai saking takut banget lah. Memang sih kalau aku pribadi sih menjaga kan mencegah lebih baik daripada ini mengobati kan ya. benar-benar. Itu juga dalam perkataan Arab dikatakan awikoya tuh hormonal ilah, jadi mencegah lebih pada mengobati, tapi kan mungkin nggak seperti itu. Nah menurut Muta bagaimana sih kayak gitu-gitu Sebaiknya parno yang berlebihan? uh, jangan panik dulu. Pokoknya jangan panik Hmm. karena kalau dalam kondisi kita panik sendiri pun itu kan akan menurunkan sistem imun kita juga kan. Ya benar-benar. Pikiran terus ini tadi saya habis ketemu sama ini, kemudian dia batuk loh tadi nih gitu. Aduh, Hmm. tertular nggak ya sama dia gitu. Pokoknya jangan panik dulu, tetap jaga, yang pastinya tetap tenang, jaga protokol kesehatan tetap harus, karena Ya uh, balik lagi jangan panik, karena panik itu akan bisa menurunkan sistem imun kita itu sendiri gitu. Dan tuh guys, jangan panik. gitu. Jangan Itu sama kayak ini sih, macam-macam. kayak nah iya jangan. Kalau aku pribadi kalau misalnya mau jaga kesehatan gampang sih, selama kalian makannya lancar, maksudnya makan kalian masih berasa kalian sehat. Bener. Itu intinya Kalau dimakan udah itu bakal terjaga olahraga. gimana Riz? Bener. Misalnya kayak makan terjaga, ini Oh terjaga, iya, berarti iya. kalian sehat. Tapi tetap kan kalau misalnya kalian sekarang vaksin ya vaksin, gitu. Oke kalau misalnya kalian masa panik berlebihan, ya ketakutan kalian itu akan menimbulkan yang kalian takuti akan terjadi. Maka lebih baik jangan panik, gitu. Jangan panik, panik. Bedakan antara panik sama waspada ya. Mm-mm. Kalau panik nih dalam keadaan udah kayak dia akan lebih dia menstigma dirinya akan terjadi sih. Kalau misalnya waspada kan dia punya plan B, plan A, plan sebagainya. Jadi demi panik sih bahaya. Betul, betul. Mungkin ini mood mungkin terakhir nih ada closing statement dari kamu. Oke. Kalau closing statementnya adalah, ayo kepada masyarakat semuanya untuk semangat untuk dilakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu memang tidak bisa mencegah untuk tidak tertular dengan COVID sepenuhnya memang 100%. Tapi bisa menjaga kalian dari eh, terkena COVID yang memang gejala yang lebih berat, bahkan tadi yang tadi saya bilang, bahkan sampai ke kematian. Jadi jangan, yang kedua yang pengen saya ingatkan adalah jangan percaya dulu hoax di luar sana yang memang belum ada bukti klinisnya gitu. Dan tetap semangat untuk dilakukan vaksinasi. Nah itu teman-teman sudah dengar closing statement dari Dr. Muta. Jadi lagi-lagi kalau jika kalian mendengar kabar, ya kesalahan orang Indonesia ini adalah cepat menangkap atau cepat menyimpan atau mengunyah kabar yang belum tentu jelas sumbernya. Maka saran dan pesan kami ketika kalian mendapatkan satu kabar,
tolong dalam bahasa kitanya tabayun dulu ditanya. Oh nggak, saya malas nih ke dokter. Banyak aplikasi sekarang yang bisa bentuk sharing-sharing. Mungkin dari keluarga tanya, ini benar nggak sih kabarnya? Benar nggak sih? Banyak sumber-sumber. Maka ketika kalian mendapatkan satu sumber atau kabar, lihat dulu sumber terpercaya apa tidak. Jika kalian masih ragu, tanya kepada dokter. Banyak sekarang cara untuk bertanya, Pak. Benar. Daripada kalian akhirnya ragu, takut, malah terjadi. Mending jangan sampai kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman, ya, banyak ya perihal tadi perihal COVID, kemudian masalah vaksinasi. Ya. Kalau aku kemarin sempat ngomong sama dia, masalah dia kemarin ngebahas masalah dokter gigi. Oh iya Jadi kemarin. pesan aku sih seperti ini. Ya. Kalau kalian ragu terhadap satu hal, ya, bertanya kepada ahlinya. Seperti itu. Ahlinya siapa dalam masalah ini? Misalnya dokter, ya tanya pada dokter yang tepat. Dan tiba-tiba kalian bertanya pada dokter siapa, yang bukan ahlinya. Karena sesuatu yang kalian tanyakan pada ahli, bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran tadi. Karena dia tidak tahu porsi-porsi pergerakannya itu bagaimana. Terus lagi, ya pintar-pintar mengolah kabar, berita dan sebagainya kan. Karena kan ada berita, kalau kita bahasanya sih, grup FB mama nih, tahu di-share ini, itu gawat teman-teman ya. Makanya selagi itu berita belum benar, jangan coba-coba di-sharing, di-share kemana, di-share ke sini, akhirnya menimbulkan satu stigma, menimbulkan satu pandangan yang buruk, akhirnya mensudutkan satu hal yang itu baik, ternyata malah jadi jelek. Itu merugikan banyak orang. Ya. Walaupun nanti kalian masih ragu, karena saya tidak bisa maksa, kalian mau tahu sendiri mungkin tidak ada, bisa dibilang, kita tidak akan memaksa orang untuk vaksin. Itu. Ini hanya sebagai saran. Tapi pun kalau kalian berpegang teguh pada kalian tidak akan mau vaksin, maka tolong jangan pernah mengajak orang tidak vaksin dengan alasan kalian seperti ini. Benar. Apalagi alasan kalian itu tidak masuk akal dan kalian hanya ini loh kayak gini katanya. Lebih baik tanpa ada kalian bukti. Mengarahkan, benar tanpa ada bukti. Kalau kalian mau takut, ya takutlah, tapi jangan mengajak orang untuk takut dan jangan menakuti orang-orang lain. Kalau kalian tidak mau vaksin, kalau kalian tidak mau vaksin, ya udah itu hanya untuk diri kalian sendiri. Jangan pernah mengajak orang untuk tidak vaksin dan jangan pernah menyuruh orang untuk tidak vaksin. Itu sih lebih ke situ. Ya, insya Allah dokter-dokter yang udah berjuang di garda terdepan pasti tentu menjaga kalian ya. Mereka jauh dari keluarga untuk melindungi kalian, tapi ternyata kalian timbal dengan seperti itu. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka malah APD itu panas ya teman-teman ya. Panas banget sih. Perasaan sampai lihat yang kayak gitu berbekas itu sampai miris sih. Ya. Sama akhirnya, ini kalau boleh sedikit sharing ya. Ini paling kan gini ya. Kita kan vaksinator ini kadang saya juga dedikasi tinggi sekali untuk para nakes yang mau melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Terkadang tuh ya, misalnya kita vaksinasi ini sasarannya juga kan makin hari kita makin meningkat. Kadang juga pulang sampai sore. Untuk saya yang memang lagi single aja nih ngerasa capek banget gitu ya. Apalagi yang memang sudah berkeluarga. Ini benar. Kadang-kadang tuh ada perawat gitu ya. Kakak ini gimana membagi waktunya gitu, sampai rumah kakak gimana dan segala macamnya. Ya nggak apa-apa dok, ya nikmatin aja kata gitu. Itu Masya Allah sih. Balik lagi sih ya nggak serius. Kalau niat, tergantung niat. Ketika kita niatnya kita baik, pengen bantu orang, pasti Tuhan pasti akan ngejaga kesehatan kita. Pasti Allah akan memberikan perlindungan untuk kita dan akan memberikan rasa hati itu yang nyaman banget gitu. Jadi mau gimana pun pasti rasa capek itu ya udah hilang aja gitu, nggak berasa. Jadi makanya saya dedikasi tinggi sekali untuk para nakes nih yang berjuang di garda terdepan. Selain untuk membasmi COVID-19 juga sedang marak-maraknya melaksanakan kegiatan vaksinasi itu sendiri. Nyuntik terus tiap hari gitu kan, itu juga ada, bukan dilihatnya sih gampang ya, cuman kalau ini kan ada rasa gimana nya gitu. Jadi ya luar biasa sih untuk para nakes. Jadi dedikasi tinggi sekali, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para. Nah ini aku juga mengucapkan nih sebagai sipil nih kepada Muta dan teman-teman nakes yang sedang berjuang untuk membantu teman-teman, menjaga kesehatan teman-teman. Maka jangan sampai teman-teman malah menyampingkan mereka sendiri itu berjuang untuk kalian gitu. Jadi sama-sama memperjuangkan, sama-sama berjuang. Itu sih. Sama ini Riz, ada pelajaran juga sih sebenarnya satu hal. Kan kalau boleh sharing sedikit ya. Kan ada nih di meja 1, meja 2 tentang input data gitu. Sempat nanya nih sama kakaknya, Kak,
gimana sih kak di penginputan data, kakak happy nggak di sana gitu kan. Ih happy dok, kenapa gitu? Dengan kayak gitu kita bisa bantu orang, karena kan pasti gini, pasti ada orang Hmm. juga yang nanya, ini kok sertifikat saya belum keluar gitu. Padahal memang sertifikat itu terkadang tuh ada orang yang memang belum memahami gitu. Sertifikat vaksin itu tidak selalu dari SMS, pasti dari Peduli Lindungi. Tapi kan tidak Ya semua benar. orang memahami itu kan gitu. Jadi ya Hmm. kita tuntun lah dia terus. Makanya dia bilang, jadi ini juga salah satu jadi bikin saya senang di bagian observasi ini dok. Jadi kita bisa mengedukasi orang untuk kayak bisa setidaknya bisa bantu orang. Pernah ada satu kejadian kayak gini, dok, Ica tuh, saya udah di pelabuhan nih dok, sertifikat saya kok belum keluar, saya gitu coba. Oh iya pak, belum keluar. Pas kita lihat di picture-nya kita, oh ini udah terinput. Bapak juga, saya nggak bisa dok, itu udah lansia kayaknya orangnya. Itu belum bisa dan segala macamnya. Kita tuntun lah segala macamnya, akhirnya bisa. Terus jadinya ya happy aja gitu loh, bisa bantu orang Hmm. dengan cara seperti itu. Itu sih sesuai dengan ini sih. Manusia yang dihadapkan oleh Allah itu adalah khairun nasi anfa'um linnas. Ya, Pak. Jadi manusia itu yang berguna dan bisa ya berguna lah untuk pada manusia. Seperti nakes tadi lah. Khairun nasi sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Kalau Maka ini hebat sih buat kalian-kalian para nakes. Semangat terus lah. Saya hargai apres banget sama kalian-kalian yang para. Karena banyak kan teman-teman aku pribadi sih nakes ya, teman aku di Kalimantan juga nakes, tapi di dari bidan si Muta, kemudian Dea pun yang dokter gigi ternyata kena imbas juga, iya, harus katanya dia ketika mau ngerawat pasien tuh harus dari 1 meter dan tidak iya, bisa ini iya, sampai iya, benar-benar kasusnya parah banget baru bisa kayak si iya. Intan juga di nakes. Lucky Banyaklah juga, teman-teman si Lucky. Lucky nakes, banyak kan ya, makanya ya itu sih support banget sih, makanya aku ngeliat nakes-nakes ya semoga kalian tetap sehat dilindungi Allah ya, itu Amin. dengan niat yang baik, insya Allah niat kalian pasti baik lah, seperti Ya, itu seru mood banget. ya, masya Allah sih, semangat lah ya, insya Allah pahala buat kalian para nakes ya. Amin. Tetap semangat untuk mengedukasi, Mm-mm. kemudian tetap semangat untuk apa ya, menjaga kami-kami yang ngeyel-ngeyel ini ya. Lagi-lagi itulah sifat watak manusia kan beraneka ragam. Ada dengan pandangannya sendiri seperti ini, tapi ya aku harap sih kalian tetap sabar. Dan jikapun kalaupun ada teman-teman yang ketika di lapangan menemukan dokter yang seperti ini, seperti itu, nakes seperti itu, yang dalam arti menyimpang, itu adalah oknum, Benar, bukan salah instansinya, seperti itu. benar. Ya, Semoga lah semua ini cepat berlalu, vaksinasi ya benar. terus semangat dilaksanakan biar pandemi segera berakhir, biar segera tercapai herd immunity, Ya, kekebalan kelompok. makanya tuh kalian pasti bosan kan dengan masker kan, masker dan sebagainya, maka ya udah jaga diri, ikuti vaksin, lagi-lagi jangan pernah mengeremehkan atau meremehkan COVID tadi, seperti itu, karena banyak kasus yang meremehkan akhirnya dia Benar. hampir out, apalagi dengan katanya badai apa sih, Pada stokin, sitokin. badai sitokin, nah itu kan ada yang banyak mau out. Mm-mm. Ya udah, makanya hati-hati, jaga diri, tetap tetap berdoa sebagainya, makan dijaga, istirahat dijaga. Ini kayak aku yang dari dokter ya, banyak kan nasihatin aku ya, marah. Biar dokter Karis loh, Receh. Sun Laris. Tapi target sih pengen S1 dokter, cuma kayaknya jangan, udah Kenapa? terlalu. Kan nggak ada yang nggak mungkin, Riz. Tertarik sih pengen jadi S1, aku hukum nih, S2 aku ngambil nanti itu Islamic Studies ya, studi Islam. Aku pengen rencana nanti udah balik dari sana S1, pengen udah dokteran lah, tapi Ayolah, kan nggak ada pengen nggak mungkin. pengen membangun suatu rumah sih. Wih, jangan-jangan nih kayaknya tahun depan udah ada undangan nih kayaknya nih. Ya undangan gala dinner paling, undangan makan-makan kan nggak tahu, lebaran kan nggak tahu. Udah mau bangun rumah aja kayaknya. Rumah apa dulu kita nggak tahu, rumah tangga apa Wih, rumah karpet nggak tahu lah, ya doain aja ya. Mungkin ini ya, tadi disampaikan oleh Muta banyak hal, dan untuk teman-teman jika nanti masih ada yang mengganjal di depan atau mungkin mau sekedar sharing dengan Muta, mungkin takut bertanya di sini, mungkin bisa DM Muta, IG-nya ada Muta Mima, sudah ada di flyer, atau mungkin bisa DM ke saya, nanti saya sampaikan Muta, bisa juga. Tapi nanti tentu masalah respon dan sebagainya itu tergantung dengan kondisi, karena Muta juga sibuk di nakes, dan tadi dia baru pulang dari masalah vaksin, akhirnya
bisa bergabung, maka ya bersabar nanti jika konsultasi lama dibahas sebagainya, karena ada banyak umat yang harus didahulukan. Seperti bukan berarti kan tidak didahulukan, tentu didahulukan, tapi ada yang harus didahulukan. Itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan benar-benar terima kasih Mut, sama kamu sudah mau join di acara Yuk Sharing. Makasih juga. Sampai aku belum jelasin Yuk Sharing ini apa sih. Jadi mungkin aku jelasin sedikit ya, mohon izin. Jadi Yuk Sharing ini itu adalah satu kegiatan yang aku inisiatif sendiri, aku buat sendiri. Itu kalau nggak salah pada hari Kamis ya, malam Jumat atau mungkin Jumat malam. Itu ketika aku insomnia, nggak bisa tidur tepat jam 12 malam kan, akhirnya aku mikir, aku ini kan masih muda nih. Masih muda kok nggak apa ya, kurang produktif. Karena dalam satu perkataan Arab itu berkata, inna syababa wal faroga mafsadah lil mar'i mafsadah. Jadi kekosongan bagi seorang pemuda itu adalah kehancuran bagi dia. Akhirnya gimana sih? Ya udahlah, aku kira buat kegiatan namanya Yuk Sharing. Aku aja teman aku yang di kampus, mau nggak sih bantu kayak gini-gini. Akhirnya dia bersedia, itu yang pertama. Sampai sekarang alhamdulillah Muta yang ke-10 kalau nggak salah, yang 10 bener. Akhirnya masih berlanjut udah 3 minggu. Jadi acara itu satu kegiatan positif yang dihasilkan dari satu kegiatan yang negatif, itu insomnia. Aneh. Berfaedah ya, berfaedah loh. Iya, tapi dibuat dari kegiatan yang negatif, insomnia. Ingat tuh pesan Karis waktu itu, jadi Mut, jangan takut, nanti bisa jadi amal jariah. Nah iya, insya Allah ini akan kita sharing nanti. Semoga ini bisa menjadi pahala buat Muta ke depannya, sebagainya. Itu aku harapin. Itu teman-teman ya, kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi sebesar-besarnya, sebesar-besarnya kepada para nakes yang mau berjuang di garda terdepan. Dan pesan saya, jika kamu nanti menemukan nakes yang macam-macam atau menyeleweng dan nyeleneh, ingat itu adalah pribadi oknum, bukan instansinya. Seperti itu. Jika pun kalian ada keluhan setelah vaksin sebagainya, silakan konsultasikan kepada dokter ahlinya. Ya, ingat, kamu vaksin dengan dokter vaksin atau dokter masalah COVID, bukan pada dokter cinta. Nanti kan salah lagi, malah konsultasi dokter cinta, gawat. Lain salah. yang diingin lain ya. Lain balas. Nah itu dia, makanya datang kepada ahlinya gitu. Oh ya, sama satu lagi Riz, kalau nanti setelah vaksin dia ada keluhan, hubungin tadi nggak hentinya yang nomor yang ada di bawah itu harus dihubungin. Gitu. Nah, jangan takut untuk vaksin, dan ketika vaksin pun jangan pernah mencoba untuk berbohong, karena efeknya akan kalian rasakan sendiri. Seperti itu. Maka yuk vaksin. Yuk vaksin ikhtiar. Saya sudah 2 kali. Si Muta sudah 3 kali sebagai nakes, sudah 2 kali. Alhamdulillah. Seperti itu. Dimudah. Ya, doa terbesar kita Indonesia supaya cepat selesai dari COVID ya, dan para mafia-mafia yang atas namakan COVID dan sebagainya. Udahlah, jauh-jauh lah, jangan merusak Indonesia. Kasihan nakes sudah berjuang, karena kalian oknum ini akhirnya mereka terimbas. Amin. Itu aku sangat miris. Sampai ada yang jual vaksin itu kan harga 69.000. Itu oknum. Parah itu. Itu oknum sih. Nah itu makanya itu kacau. Itu oknum sih. Jadi jangan berstigma negatif dengan karena oknum-oknum tertentu seperti itu. Jadi jangan. Nah itu oknum-oknum. Gitu sih paling. Ini obrolannya juga main panjang ya, walaupun sinyal sempat. Iya makanya seru sih ya. Kalau masuk vaksin sebagainya, bahas masalah ini. Ya mohon doanya Mut, semoga acaranya tetap berjalan. Target aku sih besar, acara ini tidak hanya bisa share di Instagram, mungkin bisa nanti diundang acara, mungkin ke Zoom, atau mungkin ke Google Meet, atau mungkin nanti bisa diundang ke seminar apa. Karena tujuan aku dari sini akan nanti bisa membantu orang-orang lain. Karena target aku akan seperti ACT. Kalau ACT kan tahu lah. Hasil tetangga nanti kita bisa berbagi dari sharing, berbagi ini kepada orang ini, kepada orang ini. Semoga, target besarnya sih. Semoga rencana baiknya dimudahin ya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Doa aku terbaik buat Muta lah. Semoga sukses di karirnya ya. Amin. Semoga ini selesaikan mau ngambil spesialis terkabul. Amin. Doa baiknya juga balik ke Karis. Terima kasih banyak udah diundang hari ini. Netmut, sekali lagi aku ucapkan terima kasih sudah mau join. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Aku izin nanti abis ini setelah aku pamit akan aku upload ya. Boleh. Nanti aku tag Muta ya. Oke. Makasih banyak Karis sudah diundang, dan mohon maaf atas kendala-kendala yang tadi. Ya. Jadi mohon maaf juga untuk para yang nonton nih kalau ada silap kata atau perbuatan. Maaf sebesar-besarnya. Nah ini bener nih, ketika ada silap kata, tolong jangan langsung meng-up atau menjudge. Ini dokter Muta, ini nggak bener nih. Tabayun, dok tadi dokter marah seperti ini, tadi pemateri marah seperti ini. Tabayun dulu, oh ini maksud saya tadi seperti ini. Mungkin ketika sinyal problem, makanya tabayunnya langsung dipotong, di-up.
Nah itu biasanya orang Indonesia gitu tuh. Ini dokternya gini nih berbahaya. Itu jangan sampai teman-teman ya. Jangan. Ini kita carinya yang baik, maka tolong ketika ada satu yang menurut kalian tidak benar atau berbeda dengan pendapat kalian disampaikan dengan cara yang baik pula. Seperti itu. Ini tuh Mut ya. Gitu. Oke, Haris, terima kasih banyak. Terima Iya siap, kasih. makasih banget Dok ya. Senang sih malam minggu bersama dokternya seru ya. Bermanfaat sekali. Gitu. Oke, Haris. Ya, Mut, mungkin izin pamit ya. Iya, Kak. Ini baru ada yang masuk Safira nih teman aku juga, Gizi, ngambilnya Gizi. Sama-sama S2 sekarang di Turki juga. Hai sih. Doain Mut bisa segera berangkat ya. Ini banyak kendala COVID. Ya. Apa? Lancar sekolahnya. Amin, Allah amin. Semoga balik-balik. Lagi terima kasih Mut ya. Siap. Semoga bisa ketemu lagi. Kamu udah standby di Batam kan? Standby di Batam sih saat ini. Ya. Nanti pokoknya tahu-tahu aku depan rumah aja gitu. Kita Ya, kalian. ditunggu loh, awas ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mut. Aku izin pamit ya. Oke. Tuh, halo Kak katanya. Halo, Vi. Siapa Zizi ya namanya? Safira. Oh, halo Safira. Aku pamit dulu Mut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.